Halo adik-adik sahabat otomotif, kita bertemu lagi ya. Dalam episode kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mendiagnosis kerusakan pada sistem kemudi jenis power steering EPS atau electronic power steering. Sudah siap? Kendaraan roda 4 dari tahun ke tahun semakin berkembang dengan pesat. Begitu juga dengan teknologi yang diaplikasikan di dalamnya. Teknologi yang berkembang untuk setir juga bermacam-macam dan semakin canggih. Dahulu ada sistem kemudi biasa, hydraulic power steering, dan ada electric power steering. Nah, untuk sistem kemudi EPS merupakan teknologi yang cukup baru, apalagi bagi mobil-mobil di Indonesia pada umumnya. Untuk mendeteksi masalah itu, biasanya teknisi akan melakukan tes mode. Mobil ini sedang bermasalah ketika dikemudikan, yaitu ketika berbelok terasa berat. Langkah pertama yang kita lakukan dalam tes mode adalah mengecek dashboard mobil ini. Jika mendapati lampu indikator EPS itu menyala, berarti yang bermasalah adalah sistem kemudinya. Dengan menggunakan scan tool ini, kita bisa lebih tahu secara mendetail mengenai permasalahan dalam mobil tersebut. Pasang alat scan tool dan sesuaikan dengan jenis kendaraan dan jenis alat scan yang dipakai. Setelah alat terpasang, maka nyalakan kendaraan. Alat scan tool dinyalakan dan pilihlah sesuai dengan tipe kendaraan. Pilihlah DTC analis. Kode yang muncul terlihat ada gangguan pada sistem steering pada kendaraan tersebut. Untuk kode yang lain, silakan lihat kode berikut. EPS biasanya jika mengalami gangguan yang terkena adalah bagian elektroniknya. Untuk melakukan perawatan dasar EPS dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pastikan kondisi sikring berfungsi mengalirkan listrik dengan baik. Power supply merupakan komponen yang penting, jadi dipastikan berfungsi. Pastikan kondisi kemudi dalam keadaan normal dan periksa sudut chamber, caster, dan two normal sehingga tidak memberatkan power steering. Terakhir, pastikan kondisi kekuatan setir kendaraan normal dan tidak berat ketika diuji coba. Jika berat, segera cek penyebabnya, apakah pada sistem elektroniknya, dalam hal ini motor, atau masalah steering gear-nya. Baik, kita telah menyimak penjelasan bagaimana cara membaca tes mode diagnosis kerusakan sistem EPS dan pemeriksaan dasar EPS. Inti dari bahasan kali ini adalah sistem kemudi EPS perlu dilakukan perawatan dengan baik dan perlu dilakukan scanning bila mengalami gangguan. Dan berikan perawatan dasar seperti ini. Nah, demikian materi pada episode kali ini. Tapi sebelum berpisah, jawab pertanyaan berikut ini ya.